Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua, Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 323, 2 Jumadil Akhirah, 1445 Hijriah, 15 Desember 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema wajib menolong Muslim Rohingya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Indonesia didatangi pengungsi Muslim Rohingya. Ada 300-an warga Rohingya berlabuh lagi di Aceh. Selama ini Indonesia memang menjadi tujuan para pengungsi untuk mendapatkan suaka. Hingga saat ini 1.648 warga Rohingya berada di 8 penampungan di Aceh. Namun, kedatangan pengungsi Rohingya kali ini disambut dengan sejumlah penolakan. Di media sosial bertebaran seruan agar warga dan pemerintah Indonesia menolak mereka. Beragam alasan dikemukakan oleh sejumlah akun media sosial. Mulai dari alasan kecewa atas sikap buruk pengungsi Rohingya terhadap warga setempat, sampai isu akan terjadinya penguasaan lahan oleh mereka, seperti yang dilakukan Zionis Yahudi terhadap tanah Palestina. Menanggapi hal itu, Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU atau MUI Provinsi Aceh meminta agar semua pihak tidak memprovokasi masyarakat untuk menolak pendaratan imigran Muslim Rohingya yang masuk ke tanah Rencong itu. MUI juga sudah menyampaikan bahwa Aceh memiliki kewajiban moral untuk menerima Rohingya. Hanya saja, sejauh ini diduga ada pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, Muslim Rohingya tertindas. Muslim Rohingya adalah etnis minoritas dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun, keberadaan mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar. Mereka tidak dimasukkan ke dalam sensus. Mereka pun tidak termasuk di antara 135 etnis resmi yang diakui oleh negara. Akibatnya, Muslim Rohingya mulai mengalami diskriminasi. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tidak mengakui keberadaan etnis tersebut. Warga Rohingya dianggap sebagai kaum ilegal di Myanmar. Mereka tidak berhak mendapatkan pelayanan apapun, termasuk perlindungan dari pemerintah junta militer Myanmar. Sejak itu, etnis Rohingya sudah beberapa kali mengalami operasi militer pemusnahan etnis atau genosida. Menurut catatan Médecins Sans Frontières (MSF), aksi keji ini dimulai dengan operasi Raja Naga yang dilakukan oleh Myanmar pada 1977 sampai 1978. Operasi tersebut menyebabkan 200.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Muslim Rohingya diburu, dipenjara, disiksa dan dibunuh. Sebagian kaum muslimahnya diperkosa oleh militer Myanmar. Pemukiman dan masjid-masjid mereka dimusnahkan. Operasi genosida ini dilakukan oleh pasukan militer dan kaum Buddha radikal yang dipimpin oleh Biksu Asin Wiratu. Pada bulan Agustus 2017, hanya dalam waktu 1 bulan, 6.700 warga Rohingya dilaporkan terbunuh. Warga Rohingya yang selamat sebagian mengungsi ke Bangladesh. Namun, keadaan mereka juga tidak membaik. Lebih dari 1 juta warga pengungsi tinggal di penampungan yang kumuh dan berdesak-desakan, kekurangan pangan dan ancaman keamanan. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, wajib menolong sesama muslim. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kewajiban menolong sesama muslim, khususnya yang sedang dizolimi oleh musuh-musuh Islam. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatih. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzolimi dan tidak membiarkan saudaranya itu untuk disakiti. Siapa saja yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan menghilangkan satu kesusahan bagi dirinya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perintah Nabi SAW dalam hadis ini berlaku umum tanpa membedakan suku, bangsa maupun ras. Hadis ini ditujukan kepada kaum muslim untuk saling tolong-menolong, termasuk tidak membiarkan saudaranya disakiti oleh orang lain. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengumpamakan hubungan sesama orang beriman laksana satu tubuh. Sabda beliau, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadi, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad, bis-sahari wal humma."
Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai dan saling menyantuni di antara mereka adalah laksana satu tubuh. Jika satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakan sakitnya, dengan tak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Lebih tegas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kesempurnaan iman seorang Muslim hanya dapat tercapai dengan mencintai saudara seiman, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sabda beliau, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Haram hukumnya seruan memboikot bantuan kepada sesama muslim, apalagi menebar kebencian kepada mereka. Seruan pemboikotan, pengusiran, apalagi melakukan serangan secara fisik kepada sesama muslim adalah kezoliman yang telah dilarang dalam agama ini. Demikian sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak boleh ia menzalimi saudaranya itu. Hadis riwayat Muslim. Sudah seharusnya umat Muslim menolong saudaranya, melapangkan bantuan kepada mereka, serta membantu menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi mereka. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, tuntaskan akar persoalan. Seharusnya kaum muslim fokus pada akar persoalan yang menyebabkan pengungsi muslim Rohingya keluar negara mereka. Bukan fokus pada persoalan-persoalan turunannya, apalagi ikut terprovokasi dan terhasut sehingga mengabaikan ajaran Islam untuk menolong dan membantu saudara seiman. Apa yang dialami muslim Rohingya, yakni penindasan, juga dialami kaum muslim di negeri-negeri lain. Hari ini ada 6 juta lebih muslim asal Suriah yang mengungsi ke 126 negara. Mereka terpaksa mengungsi karena kekejaman yang dilakukan rezim Bashar Assad di Suriah. Ada 2,6 juta warga Afghanistan yang melarikan diri ke luar negeri karena perang yang diciptakan oleh Amerika Serikat di negara mereka. Ada 2,2 juta warga Sudan Selatan yang mengungsi karena perang saudara. Ada 2 penyebab utama yang harus dituntaskan kaum muslim dalam persoalan pengungsi Rohingya dan yang lainnya. Pertama, menghapus sekat-sekat nasionalisme yang membelenggu kaum muslim untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim lainnya. Paham nasionalisme juga menjadi pemicu munculnya xenofobia, kebencian terhadap orang asing atau bangsa lain. Akibatnya, muncul provokasi untuk mengusir kedatangan para pengungsi dari negara lain. Padahal, nasionalisme adalah salah satu jenis asobiyah, fanatisme kelompok yang telah diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ وَيَنْصُرُ لِلْعَصَبِيَّةِ وَيَدْعُو لِلْعَصَبِيَّةِ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ. Siapa saja yang terbunuh di bawah panji buta, dia marah karena asabiyah, menolong karena asabiyah, dan menyerukan asabiyah, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, menciptakan pelindung sejati bagi umat secara internasional. Sudah terbukti PBB dan berbagai badan yang ada di dalamnya gagal mencegah perang dan genosida, serta menjamin rasa aman bagi kaum muslim. Badan dunia itu malah sering menjadi perpanjangan tangan negara-negara barat untuk menancapkan dominasi mereka di berbagai dunia, termasuk di negeri Palestina. ASEAN yang didirikan di Asia Tenggara juga gagal menghentikan aksi genosida yang dilakukan junta militer Myanmar dan kelompok ekstremis Buddha. Bahkan Myanmar masih diakui sebagai anggota ASEAN tanpa sanksi yang berarti dari negara-negara anggotanya. Beginilah nasib umat muslim. Mereka bak anak ayam kehilangan induknya, tercecer dan terancam di mana-mana. Induk yang bisa melindungi dan menjaga umat muslim hanyalah khilafah. Dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa keberadaan khilafah adalah laksana perisai yang melindungi umat. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sungguh imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan makna imam adalah perisai, yakni seperti penghalang. Ini karena imam atau khalifah akan mencegah musuh dari upaya menyakiti kaum muslim. Khalifah mencegah sesama masyarakat saling mengganggu sebagian yang lain. Khalifah melindungi kemurnian Islam. Orang-orang berlindung kepada khalifah serta takut pada kekuasaannya. Wahai kaum muslim, jagalah ukhuwah Islamiyah. Janganlah kita tercerai-berai. Apalagi menzolimi saudara seiman. Kita juga benar-benar membutuhkan khilafah Islamiyah. Khilafah inilah yang akan menyatukan kaum muslim serta menjaga kehormatan, harta, dan darah mereka. Bahkan khilafah Islamiyah juga akan melindungi umat beragama lain. Sejarah mencatat Sultan Bayazid II, salah satu penguasa khilafah Utsmaniyah,
pernah memberikan suaka untuk kaum Yahudi yang terusir dari Spanyol oleh para penguasa Kristen. Mereka hidup aman dalam naungan khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 323, 2 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, 15 Desember 2023 Masehi. Wajib menolong Muslim Rohingya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.